Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Sukmawati dengan NIM 2114140218, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya akan menyampaikan storytelling sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Fadiah Adlina MPDI tentang tokoh yang bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi atau algorismi dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm. Sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penemuan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan, baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar wal Muqabalah. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama'ah wal Tafriq bi Hisab Al-Hin. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik-titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains. Dan dari buku tersebutlah cikal bakal dari algoritma muncul. Di belahan Eropa, banyak ditranslitkan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi yang ditemukan perhitungannya logaritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas, terutama di bidang komputer atau sains yang berhasil dari hasil pemikiran Al-Khawarizmi. Kemudian penemuan angka nol. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan angka nol dalam dunia perhitungan. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan propagandanya
tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang dilatinkan dari nama Al-Khwarizmi. Diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi. Pemikiran Al-Khwarizmi tidak hanya dalam bidang matematika saja, melainkan dari cabang astronomi dan geografi. Yang pertama, cabang matematika. Konsep algoritma teori aljabar yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Hisab Aljabar wa Al-Muqabalah ditulis pada tahun 825 Masehi. Karena buku inilah beliau dipanggil dengan julukan Bapak Aljabar. Tujuannya yaitu dia ingin mencari cara termudah dan paling bermanfaat dari aritmatika. Yang kedua, cabang astronomi. Beliau membuat kitab Sindin Zij, yaitu kitab yang membuat diagram astronomi atau ilmu falak yang berhubungan erat dengan ibadah umat muslim, yaitu digunakan untuk mengetahui kapan waktu sholat, waktu haji, waktu puasa, waktu zakat, kapan akan terjadi gerhana, dan juga dalam menentukan kemana arah kiblat yang benar. Yang ketiga, cabang geografi. Pada bidang ini, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard. Hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Menurut saya, Al-Khwarizmi adalah ilmuwan Islam yang sangat luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena besarnya kontribusi beliau dalam bidang keagamaan, matematika, astronomi, geografi, yang mana manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Latar belakang pemikiran Al-Khwarizmi berasal ketika beliau diangkat menjadi anggota Al-Bayat Al-Hikmah sebagai ilmuwan pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Beliau mulai mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Kemudian beliau menerjemahkan beberapa buku yang berisi ilmu astronomi dan geografi. Berkat kecerdasan yang dimiliki, beliau kemudian mengadopsi dan mengembangkan ilmu-ilmu tersebut dan melahirkan banyak karya. Salah satu karya terbesar yaitu Aljabar, sehingga beliau dijuluki dengan Bapak Aljabar atau Bapak Matematika. Jadi, menurut cerita tadi dapat disimpulkan, Al-Khwarizmi adalah ilmuwan Islam yang memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Al-Abbasiyah Al-Ma'mun yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan. Al-Khwarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan, baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, geografi, maupun keagamaan, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Jadi, kita sebagai muslim yang cerdas dan memiliki semangat belajar yang tinggi, untuk menuntut ilmu dan menggunakan akal yang sebaik-baiknya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah Al-Khwarizmi ini yaitu kita harus mampu memanfaatkan kesempatan dan waktu dengan sebaik-baiknya. Serta sebagai muslim kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sekian penyampaian storytelling dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.